Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Kali ini tamu channel saya adalah Cak Maimura. Siap. Salah satu tokoh teater di Surabaya yang sejak 4-5 tahun terakhir lebih menekuni sebagai seorang penggiat seni ludruk di Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Siap. Nah, sejauh mana dunia kesenian ludruk di Jawa Timur ini nanti Cak Maimura akan mencoba menjelaskan bagaimana pasang surutnya ludruk di Jawa Timur, sehingga Cak Mai ini berusaha untuk melestarikan kesenian ludruk dengan semaksimal mungkin. Selamat pagi, Cak Mai. Selamat pagi, Pak Amang. Terima kasih ya. Diberi ruang. Sebetulnya saya kenal dengan Pak Mai ini sudah lama betul. Iya. Sejak apa ya kita terlibat Remaja, saya remaja. dalam kepanitiaan berbagai event kesenian sampai pada tahun 1996 saya dan Pak Mai, kemudian Mas Heri Lentu, Mas Fauzi di bawah pimpinan produksi Cak Kadar mewakili Festival Seni Surabaya berangkat ke Australia untuk menghadiri Artrek Festival Port, yaitu festival seni-seni pinggiran yang merupakan tandingan dari Festival Port. Nah, oleh sebab itu beberapa tahun ini saya mencoba mengamati sepak terjang Cak Mai ini baik secara sadar maupun bawah sadar. Tapi persisnya saya tidak tahu sejauh mana kiprah beliau ini. Nanti akan dijelaskan oleh Cak Mai bagaimana kesenian ludruk dalam kiprahnya sebagai salah satu kearifan lokal. Monggo, Cak Mai. Iya, terima kasih Pak Amang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, digarisi ruang untuk ngobrol. Sebenarnya kenal Pak Amang itu tahun 80-an. Ketika ludruk Montero, ludruk anak-anak itu, saya garap cerita Jepang, kita diberi ruang oleh Dewan Kesenian Surabaya waktu Prof. Sama BD. Kita gelar meledak, Pak Amang, Cak Kadar, hampir semua tokoh itu nonton, termasuk Pak Gatot. Nah, itu kita mulai akrab di situ, Pak Amang. Ternyata Pak Amang tahu saya pernah di Remaja Yuda, saya pernah di lektur, di bengkel, dan semakin akrab, terutama Cak Kadar itu. Nah, basic saya memang sebenarnya seni tradisi ludruk. Oh, jadi ludruk sebelum dulu ya, belum teater ya? Berinteraksi di teater modern itu saya ludruk. Betulan di kampung teman itu ada ketubruk, ada wayang orang, ada ketoprak, ada musik modern. Tahun berapa itu persisnya, Cak Mai? Ya, saya mulai start ya SD ya. Saya tahun? sudah manggung ya, kira-kira tahun 70-an. Saya lahir kan tahun 63. Saya persis umur 7 tahun saya sudah naik manggung jadi Anoman Anaan. Oh gitu. Di pertemuan itu dari wilayah itu suka dengan cerita Ramayana Mahabharata yang judulnya mesti Anoman Obong. Padahal itu cerita Anoman Obong itu diganti. Sebenarnya itu cerita Rama dan Sinta itu loh, yang diculik oleh Rawana. Anoman Obong dibuat ludruk? Bukan, wayang orang. Di kampung itu ada kesenian wayang orang, ada ludruk, ada ketoprak, ada band-bandan, musik itu di Petemon. Di Petemon ya? Iya, wayang orang itu ada 2 kelompok. Istilah saya waktu itu. Kalau di Jalan Tengger, Petemon Kali itu kelompoknya para priayi. Kalau di tempat saya kelompoknya teman-teman pinggiran. Di situ ada ludruk, wah kerennya di situ. Dan para pakar di situ, Pak Amang. Jadi kita melihat kesenian khususnya ludruk itu bukan cuma sekedar tontonan dan untuk hiburan. Kesenian ini makanya
beruntung pemerintah Jawa Timur itu punya kesenian yang namanya ludruk. Ini kesenian yang menurut saya dan banyak pakar mengatakan ini didesain oleh para leluhur memang untuk menjadi bagian dari konstitusi negara, cita-cita negara, cita-cita bangsa, mencerdaskan bangsanya. Di ludruk itu latihan cerdas, Pak Amang. Wong buta huruf pun jadi cerdas di situ. Saya melihat faktanya. Karena apa? Yang pertama, ketika kita merebut kemerdekaan, ya. Ini ngomong sudah jadi ludruk ya. Ludruk itu selalu membangkitkan rasa patriotisme, nasionalisme. Di situ cerita Sarip, Sawunggaling, Sogol semuanya itu menawarkan kebenaran. Untuk Cak Durasim itu ya. Nah, berhadapan dengan kolonialisme. Ya. Nah, jadinya ludruk kan ketika ada di Surabaya. Jadi sebelumnya kan Pak Santi itu dengan Lerok di Jombang. Sebetulnya ludruk itu asalnya dari mana juga ya? Ludruk dari Surabaya, ya. Tapi embrio ludruk itu dari Jombang. Dilakukan oleh Pak Santi sendirian, mukanya diloret-coret itu keliling dari kampung ke kampung, warung ke warung. Itu kan dia ngomong tentang kahanan pada saat itu, di mana kolonialisme atau penjajah semena-mena menyewa lahan kita, menanami tebu. Kan di Eropa kan menemukan varietas baru, tebu bisa jadi gula kan, jadi sangat mahal. Itu kita Jawa terutama jadi lahan, istilahnya kalau istilah saya kerja paksa ya, apa tanahnya penduduk disewa murah, kadang-kadang nggak dibayar, dikongkon dari petani kan. Pak Santi melakukan pemberontakan sendiri, berkeliling itu mencerahkan dengan ngitung, dengan cerita, dengan guyon. Jadi ludruk itu semacam alat perjuangan juga ya? Ya itulah. Sebelum ngomong ludruk ini ya. Lalu rupanya Pak Santi merasa tidak cukup sendirian itu. Siapa Pak siapa? Pak Santi namanya. Pak Santik. Santik. Yang Santik. Pak Santi ini orang Jombang. Orang Jombang. Yang memulai gerakan kesenian itu. Yang memulai gerakan perlawanan lewat ludruk. Belum ludruk namanya. Apa? Disebut oleh orang-orang namanya Lerok. Kenapa kok disebut Lerok? Karena mukanya dicoret-coret. Oh gitu. Ya, gandang sendiri, ngitung sendiri, cerita gitu kan. Lalu berkembang dari Lerok. Pak Santi mengajak 3 orang, diberi peran namanya Rusmini. Ya. Ini laki jadi perempuan. Sumo Gambar dan Jamino jadi besutan. Lerok itu Pak Santi menghadirkan 3 orang. Siapa? Nah, ini namanya saya enggak. Tadi kan disebut ada Rusmini. Iya, berperan sebagai Rusmini terus Sumo Gambar dan Jamino. Tapi itu diperankan 1 orang? Enggak, 4 orang akhirnya. Ada 4 orang. Pak Santi sebagai besut. Sebagai besut. Iya, besut, Rusmini, Sumo Gambar dan Jamino. Besut, Rusmini, Sumo Gambar sama Jamino. Nah, 4 pemeran ini memainkan apapun. Kritis. Dengan simbolik dia tetap melakukan perlawanan dalam kondisi pada saat itu. Nah, sekira-kira tahun 900-an lah. Di Surabaya jadilah ludruk. Di kelompok. Sekarang ludruk sama Lerok itu dahulu mana? Yo, duluan Lerok, Pak. Lerok ya. Bermula dari Lerok menjadi besutan. Besutan itu kan semacam drama mini gitu ya? Iya, betul. Teater mini kan. Terus dikembangkan menjadi pertunjukan paripurna lengkap dari ludruk. Jadi ludruk. Ada layar, ada lampu, jadi tonil lah istilahnya. Ada gamelan gitu. Ya, lengkap ya. Dengan berbagai variabel mulai dari ngeremo. Dagelnya ini spesifik didahului dengan stand up komedi dengan orang main sendiri dulu. Oh iya. Itu keren, Pak. Ludruk itu keren. Yang istilahnya ngepur itu ya. Ya, ngepur itu gandang. Ngitung itu didahului harus bisa ngitung, ya kan. Lalu monolog, stand up komedi, baru ditungko dengan teman-teman yang lain, dan itu semua, Pak, kontekstual. Itu ciri khas ludruk. Jadi bukan teks, tapi konteks yang membedakan dengan teater modern dari barat. Itu mungkin dahsyat. Jawa Timur ini harusnya. Tapi konsep pemanggungan sebetulnya kan konsep barat itu, lampu lighting gitu. Enggak juga. Kemudian kalau itu drama babak itu dikatakan konsep barat, sebenarnya tidak. Karena dalam cerita-cerita legenda kita, sebelum ilmu teater modern masuk itu juga sudah mengenal fase-fase itu. Istilahnya aja sebenarnya. Kan ceritanya. Oh iya. Tapi konsep pemanggungannya kan barat sebetulnya itu ya. Makanya kalau melihat sebagai sebuah tontonan berada dalam panggung itu memang konsep barat. Oh iya. Ya gitu kan. Tapi
apa struktur bagian dari sebuah cerita itu, hampir dongeng pun kita mengenal itu. Dalam cerita Panji ada tari, ada dan seterusnya kan hampir sama gitu. Cuman ketika dipindahkan di atas panggung menjadi ludruk atau tonil itu tadi, memang kita mengadopsi konsep-konsep pemanggungan barat. Kan gitu. Nah, maka harus dibuka dengan tari remo, lalu ada bedayan. Lagu bedayan itu dahsyat banget. Bagaimana cerita mulai dari Singosari Mojopahit sampai revolusi, coba bayangin. Itu kapan-kapan tak nyanyikan ya itu, supaya apa? Pemaknaan atau pencipta lagu ini benar-benar berada dalam sebuah desain bangga terhadap bangsa dan negaranya. Kan keren Pak kesenian ini Pak. Nah kalau sekarang konstitusi kita tugas negara mencerdaskan bangsa, ludruk itu berada di wilayah pemikiran itu gitu loh. Jadi harus kontekstual, harus dengan konteks. Ini yang berarti bukan kalau teater modern kan teks, baru diadaptasi dikembangkan. Ini enggak. Semua seniman harus berhadapan dengan konteksnya. Jadi ludruk itu main dari satu tempat ke tempat yang lain berbeda. Terutama di lawaknya mungkin cerdas-cerdas itu. Harus sesuai dengan masyarakat di sekitarnya dia main dan seterusnya. Nah, kondisi saat ini ludruk kita boleh dibilang kalau secara ekonomi sebelum pandemi pun teman-teman berat tapi hidup. Karena ludruk masih digemari di masyarakat Jawa Timur. Masih banyak orang punya hajat, nadarnya itu nanggap ludruk. Saya sempat terharu ketika Bukoviva ngirim orang melihat pertunjukan ludruk. Ini nanti diedit ya Pak. Dan muncul statement keprihatinannya terhadap ludruk. Saya sepintas saya melihat frame ini berada dalam sebuah pemikiran tentang cita-cita. Apa? Cita-cita. Cita-cita. Iya, cita-cita. Idealisme. Ya, tentang idealisme. Cita-cita ya, mungkin Jawa Timur Ibu waktu saat itu kan menginginkan ada harmoni kan. Nah, di dalam ludruk itu harmonisasi itu penting. Gotong royong jadi nomor satu. Harmonis dan harus kontak dengan situasinya. Tapi persoalannya kan gini Pak Cak Mei ya. Saya amati makin lama ludruk itu kan makin pinggir makin hilang. Maaf ya. Itu begini. Makin hilang ya. Kemarin itu beberapa tahun yang lalu saya masih bisa menyaksikan beritanya ludruk di gedung Pulau Wonokromo. Irama budaya itu ya. Itu kan sudah tidak ada sekarang. Gini, kenapa itu terjadi? Ya. Karena ada satu fase kita terjebak oleh istilah pelestarian. Ya. Sehingga teman-teman memahami itu, melakukan seperti apa yang ada, tidak berkembang. Ya. Sebagaimana konteksnya. Ludruk itu konteks, bukan teks gitu. Nah, istilah pelestarian ini berputar-putar. Sampai hari ini. Jadi lek gak koyok sing dhisik, iku duduk ludruk. Mencilaka kan. Padahal jelas dasar pemikirannya ludruk ini sebuah pertontonan yang bukan stuck. Ludruk ini didesain berkembang. Kita bisa lihat pada masa itu ya, Pak Santik mulai dari Tapi kalau kita ngomong konteks, katanya ludruk itu juga sesekali menyajikan tentang cerita Andi Lomo. Oh ya itu kan masa lalu. Ya. Teks waktu itu. Gitu. Tapi ludruk itu didesain mengikuti zaman. Jadi, teks-teks masa kini itu tidak didekati menjadi sebuah basic reproduksi. Itu yang membuat akhirnya berjarak generasi muda. Loh serius, ini sudah saya lakukan Pak. Di THR itu 5 tahun sampai konjen Amerika mau main dengan kami loh. Loh, itu realita bahwa sebenarnya pikiran dalam ludruk itu konteks, bukan teks gitu loh. Masa lalu itu kan jadi teks Pak. Nah itu dilakukan berulang-ulang, terjebak di istilah pelestarian. Itu yang buat konyol ludruk sehingga berjarak. Ada fakta-fakta ketika kami menggarap Ojo Keminggris. Jadi didahului oleh ambasador kita di Amerika, mampu bercerita ludruk, kembali melihat fakta seperti itu. Fakta yang pertama, generasi muda tidak lagi berdekatan. Yang kedua, infrastruktur yang seperti itu. Oke, fakta ketiga itu banyak anak-anak kita yang pulang dari luar negeri itu ke Inggris KB. Kita buat cerita Ojo Keminggris meledak Pak. Tapi sekarang bagaimana konsep
konsep pengadaan ludruk kalau misalnya dianalogikan, diharapkan seperti kabuki di Jepang. Ya beda. Nah, artinya gini kan, di Jepang itu kabuki itu dipertontonkan pada sebuah pertunjukan, kemudian pelakunya dibiayai oleh negara. Iya, itu kan policy negara. Ya. Kita kan tahu, negara belum berada dalam policy semacam itu. Walaupun tapi kan sudah ada undang-undang kan, benar, malah ada undang-undangnya. Ya. Faktanya kan dilanggar undang-undang itu, digusur dan seterusnya. Saya tidak ingin ngomong itu sebenarnya. Tapi kan juga ada dinas kebudayaan. Iya, itu bagian dari negara lah. Kita tahu lah, negara kita posisinya seperti itu terhadap kesenian kita tahu. Ya. Itu tidak bisa kita persoalan di forum seperti ini, Pak Amang. Yang harus kita persoalkan bahwa masyarakat ini memiliki sekarang dua kekayaan negara itu kan benda dan tak benda. Nah, ini kan yang masuk tak benda. Kalau masyarakat tidak paham bahwa ini adalah kekayaannya, negara nanti sesadar apapun jebol. Dibuatkan gedung kayak apapun bagusnya, ya tidak akan terisi bagus seperti bagaimana kabuki ada di gedung nasionalnya Jepang. Nah, itu maksud saya gitu. Nah, ini sudah kebacut lah. Ada undang-undang pemajuan kebudayaan disahkan, tanda tangan presiden, ada keputusan presiden apa loh, tapi terjadi penggusuran dan lain sebagainya. Ini kan real bahwa undang-undang pun belum dijalankan secara baik, ya secara konsisten kan gitu. Oke, kita abaikan ini. Ini urusannya para pakar lah, bahwa ada pelanggaran seperti itu. Tapi ada satu fakta di masyarakat, ini masih merasa memiliki di Jawa Timur terhadap kesenian ludruk. Sampai hari ini, pandemi seperti itu yang saya sampai ngomong kira-kira ada katakanlah 20 kelompok. Satu kelompok ada 40 seniman ludruk. Pengurusnya 5, krunya 5, yang main 20. Termasuk travesti yang berdan dan lain sebagainya. Lalu wiyogonya 10, ada 40 orang. 800 orang ini yang harus dijaga. Ini saya ngomong kemarin ini di media. Pandemi ini kan nggak bisa apa-apa kita. Tapi sebetulnya kan ada YouTube, Cak Mai. Bisa dimainkan lewat virtual kan? Itu adalah kondisi yang berbeda, Pak. Ya. Jadi gini, basic dari pertunjukan ludruk itu kan sebenarnya bukan media, tapi manusianya dulu. Ya. Baru ada media panggung, baru dipindahkan. Nah, proses ini kan seharusnya bukan wilayahnya seniman itu loh. Wilayah yang saya sebut tadi, dinas yang ngurusi seniman dan kesenian. Nah, kalau dia mampu berpikir itu, tetap hidup toh. Seperti yang saya lakukan. Sebenarnya kesenian ludruk, apalagi masyarakatnya masih ada, dia hidup di sebuah entitas kampung. Dimainkan di kampungnya tetap hidup, Pak. Pandemi, kita tidak mengundang orang lain. Kampung itu kan terbaca seberapa jauh terkontaminasi pandemi dan lain sebagainya. Tapi ini kan membutuhkan pemikiran dan policy. Arus budaya pop maupun budaya macam-macam ya, melalui media massa, melalui televisi, itu kan dahsyat juga itu tantangannya. Ya, faktanya, dulu kan argumentasinya terpinggirkan karena TV sudah masuk. Faktanya tidak demikian Jawa Timur. Ya. Saya menjadi pengamat beberapa festival yang diadakan pemerintah provinsi. Ini dalam konteks pendidikan kesenian tradisi. Dahsyat Pak anak-anak kita, Pak. Loh bener, saya bisa tunjukkan ludruk modern yang dimainkan anak-anak tanpa menghilangkan pakem. Ada 3 kelompok kemarin bagus dari seleksi itu, tapi tidak ada ruang untuk mereka terus melanjutkan follow up itu loh. Ini kan butuh pemikiran seorang pemimpin, Pak, sehingga anak-anak itu kebanggaannya tersalurkan, dia menjadi bagian dari kekayaan bangsa. Tugas untuk mengadakan ruang itu siapa yang melakukan? Itu tugas negara, Pak. Tugas negara. Iya, oke lah kita berarti kan
Cak Mai ini menihilkan negara. Loh, faktanya kan undang-undang dilanggar. Ya, ya. Apakah kita akan ngomong terus soal pelanggaran undang-undang itu? Bukan kapasitas saya. Ya. Jadi oke, negara silakan berjalan, saya seniman berjalan kan gitu. Sehingga tetap ada kehidupan namanya manusia yang terhormat. Kan ngono, Pak? Ya. Urusan hukum wis gak untuk wilayahku lah. Itu Carno. Dosa-dosane duduk dosane kene kan ngono. Ya. Tapi bahwa ada satu masyarakat di Jawa Timur yang menyadari bahwa ludruk itu adalah kekayaan tak benda bangsa Indonesia CC Jawa Timur atau bangsa Jawa Timur. Oke, Serius. Oke, demikian teman-teman perbincangan channel saya dengan tokoh penggiat ludruk Surabaya yaitu Cak Maimura. Tentu perbincangan ini tidak cukup sampai sekian. Saya berharap masih ada kelanjutannya. Siap. Ya. Jadi terima kasih kepada Cak Mai yang telah bersedia hadir di channel saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.